Assalamualaikum Rajuters, bertemu lagi bersama aku Ismaulia. Di video kali ini aku mau share ke kalian cara membuat tas handphone seperti ini ya bun. Jadi buat bunda yang penasaran silahkan disimak ya, ikuti step by stepnya. Selamat menonton. Untuk latihan bahannya, di sini aku udah nyiapin satu gulung benang ya bun. Di sini aku pakai benang polyester dengan diameter 27. Kemudian untuk hakpennya aku pakai hakpen merek Rose yang nomor 4. Lalu selanjutnya kita siapkan benang dan jarum jahit, lalu jarum tapestri, dan yang terakhir kancing. Di sini aku pakai kancing batok seperti ini. Nah, untuk semua alat dan bahannya nanti aku simpan link pembeliannya di deskripsi box ya bun. Kita langsung aja ke pembuatannya ya bun. Pertama kita buat dulu simpul atau slip knot. Seperti ini. Lalu kita buat 28 tusuk rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Nah, setelah membuat 28 tusuk rantai seperti ini, lalu kita skip satu lubang. Lalu di lubang yang kedua, di sini kita isi dengan 3 SC dalam satu lubang. 1, 2, 3. Lalu kita lanjut ke lubang selanjutnya, kita buat 25 SC, 1 SC di dalam satu lubang. Kita mulai di lubang yang pertama di sini. 1, lanjut 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, setelah membuat 25 SC seperti ini, lalu di sini tersisa satu lubang ya bun. Nah, di sini di lubang yang terakhir kita isi dengan 5 SC dalam satu lubang. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini kita tarik layan benang yang di bawah. Lalu kita lanjut mengisi ke lubang di sebelahnya ke sini. Kita buat lagi 25 SC, 1 SC di dalam satu lubang. Kita mulai di lubang yang pertama. 1, lanjut ke lubang yang kedua. Lanjut 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke SC yang ke-25 ya bun. 1 SC di dalam satu lubang. Nah, setelah membuat 25 SC, hasilnya jadi seperti ini ya bun. Lalu di sini tersisa satu lubang terakhir. Nah, di sini ini adalah lubang awal yang tadi kita sudah isi dengan 3 SC. Jadi untuk menyamakan sisi yang sebelah sini, ini kan tadi kita isi dengan 5 SC dalam satu lubang. Di sini baru ada 3 SC, lalu kita tambah lagi dengan 2 SC dalam satu lubang. Di lubang yang ini ya bun, di lubang yang terakhir. 1, 2. Nah, jadi seperti ini. Lalu untuk selanjutnya kita slip stitchkan ke lubang SC yang pertama. Sini kita slip stitch. Nah, hasilnya jadi seperti ini ya bun. Kita lanjut ke putaran yang kedua. Kita awali dengan membuat satu tusuk rantai. Nah, lalu untuk selanjutnya kita akan melakukan increase atau penambahan. Nah, di lubang yang pertama di sini kita buat 2 SC dalam satu lubang. 1, 2. Seperti ini. Lanjut ke lubang yang kedua, kita buat lagi 2 SC dalam satu lubang. 1, 2.
Lanjut, ini di lubang yang ketiga 2 SC lagi dalam satu lubang. 1, 2. Kemudian kita lanjut ke lubang selanjutnya. Kita buat 25 SC lagi. 1 SC di dalam satu lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah membuat 25 SC, hasilnya jadi seperti ini ya, Bun. Lalu kita lanjut lagi ke lubang selanjutnya. Di sini kita buat lagi increase 2 SC dalam satu lubang. 1, 2. Lanjut ke lubang selanjutnya, 2 SC lagi dalam satu lubang. 1, 2. Lanjut lagi ke lubang selanjutnya, 2 SC dalam satu lubang. 1, 2. Lanjut lagi, 2 SC dalam satu lubang. 1, 2. Di sini di lubang yang terakhir kita lakukan increase 2 SC dalam satu lubang. Nah, seperti ini ya, Bun. Jadi kita melakukan increase atau penambahannya sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjut lagi membuat 25 SC. 1 SC di dalam satu lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah membuat 25 SC, hasilnya jadi seperti ini ya, Bun. Kemudian di sini tersisa 2 lubang terakhir, 1, 2. Nah, di kedua lubang ini kita buat lagi increase atau 2 SC dalam satu lubang. Kita mulai di lubang yang pertama, 1, 2. Lanjut, ini di lubang yang terakhir ya, Bun. 2 SC lagi dalam satu lubang. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya tinggal kita slip stitchkan seperti biasa ke lubang SC yang pertama. Di sini kita slip stitch. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Ini untuk bagian alasnya ya, Bun. Lalu kita lanjut ke putaran yang ketiga ya, Bun. Untuk putaran ketiga ini kita awali dengan membuat 3 tusuk rantai. 1, 2, 3. Nah, kemudian masih di lubang yang sama di sini, di lubang yang tadi di slip stitch, kita tambah dengan 3 DC dalam satu lubang. 1, 2, 3. Lalu untuk selanjutnya kita skip 4 lubang. 1, 2, 3, 4. Di lubang yang kelima kita buat 1 SC. Nah, seperti ini. Lalu kita ulangi lagi cara seperti tadi ya, Bun. 3 tusuk rantai, 1, 2, 3, kemudian 3 DC di lubang yang sama di sini. 1, 2, 3, lalu kita skip lagi 4 lubang, 1, 2, 3, 4, di lubang yang kelima 1 SC lagi. Lalu ulangi lagi 3 tusuk rantai, lalu 3 DC di lubang yang barusan kita buat SC. 1, 2, 3. Skip lagi 4 lubang, 1, 2, 3, 4, lalu 1 SC. Nah, lakukan cara seperti ini secara berulang ya, Bun, sampai nanti ke lubang yang terakhir. 3 tusuk rantai, 1, 2, 3, kemudian 3 DC. 1, 2, 3, kemudian skip lagi 4 lubang. Di lubang kelima 1 SC. Lakukan sampai ke lubang yang terakhir ya, Bun. Nah, ini aku sudah sampai di lubang yang terakhir ya, Bun. Ini kita sisakan 4 lubang, 1, 2, 3, 4.
Nah, lalu kita masukkan ke lubang awal tadi. Di sini kita buat 1 slip stitch ya bun. Nah, seperti ini. Putaran ketiga sudah selesai. Hasilnya jadi seperti ini. Lalu kita lanjut ke putaran yang keempat. Kita buat 3 tusuk rantai. Seperti ini. Lalu kita balik kerajutannya. Seperti ini. Lalu kita masukkan ke lubang yang sini ya bun. Nah, ini kan tadi kita buat 3 DC, 1, 2, 3. Di sini ada lubang, kita masukkannya di sini. Kita buat 1 SC. Nah, sebenarnya di putaran keempat ini caranya sama seperti tadi di putaran ketiga ya bun. Setelah kita membuat 1 SC, lalu kita buat 3 tusuk rantai. Seperti ini. Lalu kita buat 3 DC di lubang yang sama di sini. 3 DC dalam 1 lubang. 1, 2, 3. Nah, lalu kita lanjut lagi masukkan ke lubang selanjutnya. Lubangnya ada di sini ya bun. 1, 2, 3. Ini 3 DC. Nah, lubangnya ada di antara 3 DC ini. Di sini. Kita masukkan lagi, kita ulangi seperti tadi buat 1 SC. Kemudian 3 tusuk rantai. Kemudian 3 DC dalam lubang yang sama. 1, 2, 3. Lalu kita lanjut lagi. Masukkan ke lubang selanjutnya. Di sini kita buat lagi 1 SC, lalu 3 tusuk rantai, lalu 3 DC lagi dalam 1 lubang. 1, 2, 3. Nah, lakukan cara seperti ini sampai nanti ke lubang yang terakhir ya bun. 1 SC, kemudian 3 tusuk rantai, kemudian 3 DC dalam 1 lubang. 1, 2, 3. Nah, ini aku sudah sampai di lubang yang terakhir ya bun. Tapi di lubang yang terakhir ini ada perbedaan untuk mengisi di lubangnya. Setelah kita membuat 1 SC, lalu kita buat 3 tusuk rantai. Nah, setelah membuat 3 tusuk rantai, lalu di dalam lubangnya kita hanya perlu mengisi 2 DC dalam 1 lubang. Kalau di lubang lain kita isi dengan 3 DC dalam 1 lubang, tapi khusus di lubang yang terakhir ini kita isi dengan 2 DC dalam 1 lubang. Karena tadi di awal kita sudah membuat 3 tusuk rantai. Yang ini ya bun, 1, 2, 3. Yang dimana ini kita hitung sebagai 1 DC. Jadi untuk menyamakan yang lain, kita tinggal menambah lagi dengan 2 DC dalam 1 lubang. 1, 2. Nah, seperti ini ya bun. Lalu untuk selanjutnya tinggal kita slip stitchkan ke lubang rantai yang ketiga. 1, 2, 3. Nah, di sini kita slip stitch. Nah, putaran keempat sudah selesai. Lalu lanjut kita ke putaran kelima sampai putaran ke-20. Kita mulai dengan membuat 3 tusuk rantai. Lalu kita balik lagi. Nah, di putaran kelima sampai putaran ke-20 ini caranya sama ya bun, seperti tadi di putaran ketiga dan putaran keempat. Setelah membuat 3 tusuk rantai, lalu kita masukkan ke lubang di sini. Di sini kita buat 1 SC. Lalu kita buat 3 tusuk rantai. 1, 2, 3. Lalu masih di lubang yang sama kita isi dengan 3 DC dalam 1 lubang. 1, 2, 3. Lanjut ke lubang selanjutnya, kita buat lagi 1 SC, kemudian 3 tusuk rantai, kemudian 3 DC dalam 1 lubang. 1, 2, 3. Lalu kita ulangi lagi. 1 SC, kemudian 3 tusuk rantai, kemudian 3 DC dalam 1 lubang. 1, 2, 3. Nah, lakukan cara seperti ini berulang sampai nanti ke lubang yang terakhir ya bun.
Tapi ingat, untuk di lubang yang terakhir, setelah kita membuat 1 SC kemudian 3 tusuk rantai, kita hanya perlu menambah 2 DC dalam satu lubang ya bun. Kemudian kita slip stitchkan, lalu kita lanjut ke putaran selanjutnya. Kita ulangi lagi dengan cara yang sama sampai nanti ke putaran ke-20 ya bun. Setelah sampai ke putaran yang ke-20, hasilnya jadi seperti ini ya bun. Lalu kita lanjut ke putaran yang ke-21. Kita mulai dengan membuat 3 tusuk rantai. Lalu seperti biasa kita balik lagi seperti ini. Lalu kita masukkan ke lubang yang ini. Di sini kita buat 1 SC. Nah, di putaran ke-21 ini kita akan meratakan pinggirannya ini ya bun, biar gak bergelombang. Setelah membuat 1 SC, lalu kita buat 1 ADC. Masih di lubang yang sama. Lalu selanjutnya 1 DC. Dan yang terakhir 1 treble crochet. Kita lilit benang 2 kali. Masukkan ke dalam lubang. Tarik. Buang 2. Buang 2. Buang 2. Seperti ini ya bun. Lalu kita lanjut ke lubang selanjutnya. Kita ulangi dengan cara yang sama. Kita buat 1 SC, lalu 1 HDC, lalu 1 DC, dan yang terakhir 1 treble crochet. Seperti ini, lalu lanjutkan lagi ke lubang selanjutnya. Ulangi dengan cara yang sama sampai ke lubang yang terakhir ya bun. 1 SC, kemudian 1 HDC, kemudian 1 DC, dan yang terakhir 1 treble crochet. Nah, ini aku sudah sampai di lubang yang terakhir ya bun. Untuk di lubang yang terakhir ini kita hanya perlu mengisi dengan 1 SC, kemudian 1 HDC, lalu yang terakhir 1 DC. Jadi di lubang yang terakhir ini kita nggak tambah dengan treble crochet. Setelah membuat 1 DC, langsung kita slip stitchkan aja ke lubang rantai yang ketiga di sini. Nah, putaran ke-21 sudah selesai. Lalu kita lanjut ke putaran 22, kita mulai dengan membuat 1 tusuk rantai. Lalu di putaran ke-22 ini kita hanya perlu mengisi masing-masing lubangnya dengan 1 SC ya bun. Dimulai dari lubang pertama di sini 1 SC sampai nanti ke lubang yang terakhir ya bun. 1 SC di dalam 1 lubang. Setelah sampai di lubang yang terakhir seperti ini, lalu tinggal kita slip stitchkan ke lubang SC yang pertama ya bun. Di sini kita slip stitch. Lalu kita lanjut ke putaran yang ke-23 sampai ke putaran yang ke-24. Caranya sama seperti barusan di putaran 22 ya bun. Kita awali dengan membuat 1 tusuk rantai. Lalu kita hanya perlu mengisi masing-masing lubangnya dengan 1 SC dalam 1 lubang. Dari lubang yang pertama sampai nanti ke lubang yang terakhir, lalu kita slip stitchkan. Nah, setelah sampai ke putaran 24 hasilnya jadi seperti ini ya bun. Lalu kita buat 1 tusuk rantai untuk mengunci seperti ini. Lalu kita potong benangnya ya bun, dan kita tarik. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Lalu untuk selanjutnya kita buat lubang kancingnya ya bun. Kita cari dulu tengah-tengahnya, kira-kira di sini ya bun.
Lalu kita buat dulu simpul atau slip knot. Seperti ini. Lalu kita masukkan, tarik. Seperti ini, lalu kita buat 30 tusuk rantai. Setelah membuat 30 tusuk rantai seperti ini, lalu selanjutnya kita slip stitchkan masih ke lubang yang sama ya bun, di sini. Kita slip stitch. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Lalu kita buat satu tusuk rantai untuk mengunci, dan kita potong benangnya. Seperti ini, badan tasnya sudah selesai. Lalu kita lanjut dulu ke tahap selanjutnya ya bun. Kita akan membuat tali tasnya. Untuk talinya kita membutuhkan 2 helai benang, 1 helai yang tadi kita pakai, dan untuk 1 helainya lagi kita ambil dari tengah-tengah sini ya bun. Seperti ini. Lalu kita buat dulu simpul atau slip knot. Seperti ini. Kita masukkan hakpen. Kita lepas 1 helai benang, yang satu dililit di jari telunjuk, satunya lagi dipegang sama jari tengah dan ibu jari. Seperti ini. Lalu kita lilitkan, tahan, ambil benang yang di jari telunjuk. Lilit lagi, tahan, ambil benang yang di jari telunjuk. Lilit, ambil, lilit, ambil, lilit, ambil, lilit, ambil, ulangi sampai panjang tali yang kita inginkan ya bun. Biasanya untuk panjang talinya 100 sampai 110 cm. Tapi disesuaikan aja sama tinggi badannya. Setelah talinya mencapai panjang yang kita inginkan, hasilnya jadi seperti ini ya bun. Lalu untuk yang terakhir tinggal kita slip stitchkan atau membuat satu tusuk rantai. Seperti ini. Lalu kita potong benangnya. Tarik. Nah, hasilnya jadi seperti ini ya bun. Lalu tahap selanjutnya tinggal kita pasang talinya ke badan tasnya. Kita pasang di sisi kanan dan di sisi kirinya. Kita jahit menggunakan jarum tapestri dan benang rajut ya bun, pakai benang polyester ini. Lalu kita juga tinggal pasang kancingnya. Kita pasang menyesuaikan panjang lubangnya. Di sini kita jahitnya menggunakan benang dan jarum jahit. Nah, untuk proses penjahitannya akan aku skip ya bun, biar videonya gak terlalu panjang. Nah, setelah tali dan kancingnya terpasang, hasilnya jadi seperti ini ya bun. Lalu kita masuk ke tahap selanjutnya, kita masuk ke tahap finishing ya bun. Kita tinggal merapihkan helaian-helaian benang yang tersisa ini. Kita potong dan rapihkan ya bun. Nah, setelah helaian-helaian benangnya dipotong dan dirapihkan, hasilnya jadi seperti ini ya bun. Tasnya sudah siap dipakai. Nah, untuk tasnya mau dipakaikan puring boleh, atau mau dipakai langsung juga nggak apa-apa, karena ini motifnya sudah rapet jadi bagus kalau nggak pakai puring. Nah, untuk video kali ini aku cukupkan dulu ya bun. Thanks for watching. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.